Yo guys, di sini kita akan mereview sebuah game dari Ubisoft yang berjudul Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla ini sebuah game franchise milik Ubisoft yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir ini ya. Saat ini ia menjadi harapan terakhir agar sang publisher bisa terus menancapkan kukunya di industri video game ini. Serial ini pernah mencapai puncak popularitasnya pada saga Ezio, namun juga pernah dikritik habis-habisan berkat seri Unity yang penuh bug itu. Oke, selanjutnya kita bahas dari story dari gamenya. Valhalla akan membawakan kita untuk mengikuti kisah dari Eivor, seorang anak dari bangsa Viking. Cerita dimulai dari Norwegia ketika Eivor masih kecil, ketika bangsa Viking dan klan Rever sedang berpesta sambil minum-minum. Lalu tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dadakan dari klan rivalnya, hingga menewaskan kedua orang tua Eivor. Eivor yang selamat dari peristiwa tersebut menyimpan dendam dan ingin membalaskan kematian dari kedua orang tuanya. Dari segi gameplay, Valhalla ini menjadi kepingan terakhir dari trilogi Assassin's Creed versi RPG yang mengikuti kisah Layla Hasan untuk menelusuri jejak leluhurnya melalui sejarah. Sejarah apa yang ditawarkan pada Odyssey, Valhalla mengizinkan Anda untuk memilih jenis kelamin sang protagonis yang akan dikendalikan sepanjang permainan. Bedanya, Anda bisa mengikuti jenis kelaminnya secara bebas selama permainan berlangsung, dengan tetap membawa nama Eivor. Selain jenis kelamin, karakter Anda juga diizinkan untuk memilih tingkat kesulitan yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu eksplorasi, pertarungan, dan stealth. Untuk sistem battle-nya sendiri, sistem pertarungan Valhalla adalah pertarungan penyempurnaan dari apa yang sudah mereka implementasikan pada Assassin sebelumnya, yaitu Origin dan Odyssey. Kita diberi kebebasan untuk menentukan persenjataan dari A4, apakah kita ingin menggunakan satu senjata dan tameng ataupun kombinasi dua senjata yang sama atau berbeda. Semua tergantung dari selera kita dan lazim untuk dilakukan. Meskipun sekilas sistem pertarungannya terlihat sederhana, sebenarnya game ini lebih kompleks dari seri Assassin yang sebelumnya. Dari sisi visual sendiri, game ini benar-benar menyajikan visualisasi yang begitu menakjubkan dan sangat indah. Kendati demikian bukan berarti ia tidak memiliki kekurangan, karena masih ada bug-bug yang teknis yang kerap terjadi. Meskipun tidak sampai merusak pengalaman bermain, hal ini dapat kami maklumi mengingat hardware dari PS4 dan Xbox One sendiri sudah mulai terhitung usang, sehingga mereka punya keterbatasan dalam memproses setiap render 3D-nya. Satu hal yang patut kami apresiasi adalah bagaimana Ubisoft bisa begitu akurat menampilkan seluruh unsur Viking dan mitologi Nordik dalam game ini, sehingga membawa pemain seperti tersedot dalam dunianya. Pun demikian dengan karakter desain hingga makhluk-makhluk mistis yang meninggalkan kesan mendalam pada kita saat bermain. Jadi kesimpulannya, pada game Assassin's Creed yang iterasi ke-12 ini, Valhalla punya beban yang sangat berat untuk menyenangkan para gamer maupun bagi keberlangsungan Ubisoft sendiri. Ia adalah sebuah franchise game yang menurut kami sangat unik, meskipun kerap kali mendapat kritik pedas, akan tetapi ia tetap laku dan kami pun menikmati setiap serinya. Jadi saya merasa Valhalla adalah titik balik bagi Ubisoft karena game inilah yang bisa menyelamatkan finansial dan nama baik mereka dalam beberapa tahun terakhir. Belajar dari pengalaman masa lalu, Ubisoft berhasil membuat Valhalla menjadi game yang variatif, tidak repetitif, tidak monoton, dan sangat menarik dari berbagai aspek. Bagi kita, Valhalla merupakan kisah terbaik yang pernah diceritakan oleh Assassin's Creed melalui 3 seri yang sangat terkenal, yaitu saga Ezio.